Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadir di muka bumi ini karena jasa orang tua kita. Siapapun terlahir dari kedua orang tuanya, dari ayahnya, dari ibunya. Karenanya Islam memposisikan orang tua di posisi yang sangat amat tinggi. Di kalangan makhluk, di kalangan hamba manusia, maka orang tua di posisi yang paling tinggi. Karena itulah maka posisi orang tua hanya satu tingkat di bawah Allah dan Rasulnya. Orang tua kita ada ayah, ada ibu kita. Dan Allah dan Rasulnya memposisikan ibu di atas ayah. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dalam riwayat Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika seorang datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati?" Siapakah orang ya Rasulullah yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan saya? Rasulullah SAW mengatakan ummuk, ibumu. Orang itu bertanya, tsumma man? Siapa lagi ya Rasulullah? Rasul menjawab ummuk, ibumu. Orang itu bertanya ketiga kalinya bertanya, ya Rasulullah, tsumma man? Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Rasul mengatakan ummuk, ibumu. Sudah 3 kali. Kemudian orang itu bertanya lagi, tsumma man? Siapa lagi ya Rasulullah? Rasul menjawab, abuk, ayahmu. Karenanya para ulama dengan hadis ini yang menunjukkan bahwa ibu ada di atas ayah. Tentu kedua-duanya kita harus berbakti. Bahkan di dalam Al-Adabul Mufrad, kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, ada, kalau kita buka kitab itu berisi adab, akhlak kita kepada sama kita. Ternyata di bab yang pertama, begitu kita buka buku itu, bab yang pertama adalah bab kitab birril walidain, tentang bakti kepada kedua orang tua. Di dalam bab itu ada subbab yang bunyinya adalah bab wajib bab birril walidain wa idzalama. Bab bakti kepada kedua orang tua walaupun kedua orang tua itu adalah orang tua yang zalim. Zalim, orang tua yang mungkin tidak mendidik anaknya, mengabaikannya, meninggalkan mereka, bahkan mungkin mereka orang tua yang kasar, zalim. Tapi kita sebagai anak tetap diperintahkan untuk wajib bakti kepada kedua orang tua, walaupun zalim. Subhanallah. Ini Islam. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala membuatkan bab itu agar kita tahu bahwa bakti kepada orang tua tidak bisa ditawar sama sekali. Karena begitu tingginya, begitu besarnya jasa kedua orang tua kita pada kita. Ibu kita memiliki hak 3 kali di atas ayah kita. Kedua-duanya mulia. Tapi dalam Islam ibu lebih tinggi daripada ayah. 3 kali posisinya ibu di atas ayah. Para ulama mengatakan dikarenakan Al-Quran Karim yang menyampaikan itu. Yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Wawasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha. Wadu'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hatta idha balaga ashuddahu wa balaga 40 sanah. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kata Allah, kami perintahkan, kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya hamil dalam keadaan susah payah. Melahirkan susah payah. Dari hamil sampai menyapih susuan 30 bulan lamanya. Hingga ketika sang bayi yang lahir itu mencapai usia baligh. Kemudian terus mencapai usia 40 tahun. Maka dia berdoa, ya Allah, anugerahkan padaku. Bagaimana caranya aku bersyukur kepadamu. Caranya bersyukur kepadamu. Atas nikmat yang kau anugerahkan padaku dan kepada kedua orang tuaku. Perbaikilah keturunanku. Aku kembali kepadamu, taubat kepadamu, dan aku termasuk muslimin. Ayat ini bicara tentang bakti pada kedua orang tua. Perintah untuk bakti kepada kedua orang tua, ayah dan ibu kita. Tapi yang menarik adalah, begitu Allah memerintahkan untuk bakti pada kedua orang tua, ternyata yang disebut dengan jelas hanya jasa ibu. Padahal adik kita punya ayah. Jasanya besar, sangat amat besar. Tidak bisa dibayar oleh seorang anak sebakti apapun anak itu.
Tapi ternyata di dalam ayat ini Allah hanya menyebutkan jasa ibu. Tidak ada jasa ayah bahkan. Walaupun jasa ayah sangat besar. Disebutkan 3 jasa ibu. Hamil susah payah. Melahirkan dengan penuh perjuangan susah payah. Semua kita tahu. Dan setelah itu menyusui sempurna 2 tahun lamanya. Sebagaimana perintah Allah dalam surah Al-Baqarah. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah. Menyusui 2 tahun lamanya. Luar biasa. Hamil berapa lamanya? Menyusui berapa lamanya? Satu hal yang sangat panjang. Dan karena 3 hal itulah, hamil, melahirkan, menyusui, maka seorang ibu memiliki keistimewaan 3 juga di atas ayah. Karena itulah maka sekaligus ini menjadi PR buat para wanita. Karena wanita ternyata kelak, mungkin hari ini yang belum menikah atau menikah belum punya keturunan, atau baru diberikan keturunan dan masih kecil-kecil, Anda belum tahu. Allah telah memberikan rahasianya bahwa kelak ketika anak sudah berusia dewasa, kita semakin hari semakin senja usianya, ketahuilah bahwa ternyata bakti mereka itu kita beli, dalam tanda kutip, kita beli dengan bakti kita pada mereka saat mereka masih kecil atau bahkan belum lahir. Untuk ibu 3 hal, hamil, melahirkan, dan menyusui. Maka kalau ada wanita yang merasa keberatan dengan hamil, merasa tidak mau berjuang dalam melahirkan, apalagi menyusui yang harus 2 tahun lamanya, tidak sabar, maka seakan Anda tidak mau memberikan harga untuk kelak anak Anda berbakti pada Anda. Harus diperhatikan betul. Karenanya berikan 3 hak mereka, dengan harapan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keturunan yang kelak berbakti kepada kita, karena kita telah memberikan hak mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menekankan ketika seorang ibu ada di usia sudah mulai senja, ayah sudah mulai tua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra. Dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāhadh dhul minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayāni shaghīrā. Luar biasa, ayat ini penuh dengan sentuhan. Mari kita dalami dengan sentuhan. Dan Allah telah memutuskan, Rabb kalian telah memutuskan, kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kalau salah satu di antara mereka telah mencapai usia tua, atau kedua-duanya telah tua, maka jangan berkata uff. Dalam bahasa Arab itu seorang anak sekedar mengatakan kata tidak, mengeluarkan kalimat, bahkan itu pun dilarang dalam Quran. Setelah itu wala tanharhuma, jangan kau hardik keduanya. Kalau tadi kalimat mungkin dia tidak suka atau dia menolak, hanya dengan satu kecap kata, dilarang. Apalagi menghardik, lebih besar dosanya. Menghardik, mengeluarkan kalimat kotor, mengeluarkan kalimat buruk, itu bukan seorang anak yang baik. Wala tanharhuma. Terus apa yang harus diucapkan oleh seorang anak? Allah mengatakan wa qul lahumā qawlan karīmā. Ucapkan pada beliau berdua qawlan karīmā, ucapan yang mulia. Apa ucapan mulia itu? Lihat, digabungkan antara perbuatan anak dengan ucapan yang mulia. Wakhfid lahumā janāhadh dhulli minar rahmah. Rendahkan sayapmu. Allah ibaratkan seperti burung. Mungkin seorang anak terbang tinggi mengepakkan sayapnya. Orang sukses, luar biasa, lebih cerdas, lebih sukses dari orang tuanya. Tapi kalau sudah di hadapan orang tua, rendahkan sayapmu, rendahkan. Wakhfid lahumā janāhadh dhull. Rendahkan sayapmu, rendahkan. Di hadapan orang tua, siapapun Anda, seberhasil, sehebat apapun Anda, seberilmu apapun, rendahkan sayapmu. Wakhfid lahumā janāhadh dhulli minar rahmah, karena kasih sayang ada dalam hatimu. Rendahkan sayapmu. Setelah itu ucapkan wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayāni shaghīr, dan ucapkan
Ya Allah, Rabb, kasihi kedua orang tuaku. Sebagaimana dahulu beliau berdua juga telah membimbing aku. Dulu telah mendidik aku dengan baik. Maka kasihi beliau berdua. Ini subhanallah. Mari kita tiru apa yang kita lihat dalam sejarah mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu memiliki seorang ibu yang belum beriman saat itu. Abu Hurairah sudah menjadi sahabat Nabi, sudah belajar pada Nabi, sudah beriman pada Nabi, dan sangat mencintai Nabi. Tapi begitu pulang ke rumahnya, bertemu dengan ibunya, kasar kalimat ibunya tentang Rasul, buruk kalimat ibu tentang Rasul Muhammad SAW. Betapa sedihnya. Rasul yang dicintainya, Rasul yang diimaninya, ternyata diucapi kalimat buruk keluar dari lisan bundanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak bosan-bosannya. Ucapan buruk ibunya tidak dibalas dengan keburukan. Jangan membalas keburukan dengan keburukan. Tidak ucapan kasar kemudian dibalas dengan ucapan kasar. Tidak ucapan yang jelek ibu tentang Islam, tentang Rasul ini dibalas dengan hardikan, tidak. Tapi dibalas dengan doa. Abu Hurairah datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, doakan ibu saya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah pada ibu saya. Ibu saya berkata kasar tentang dirimu. Rasul berkata, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah, petunjuk pada ibunya Abi Hurairah. Singkat kata, Abu Hurairah pulang. Menangis Abu Hurairah karena melihat ibunya ternyata mengucapkan syahadat di hadapannya. Subhanallah. Dan inilah, setelah itulah maka kita melihat sebuah ritual yang menarik. Ritual dilakukan oleh Abu Hurairah setiap kali dia keluar dari rumahnya. Ritual ini menarik sekali. Bakti seorang anak pada bundanya, melaksanakan ayat dalam surat Al-Isra. Setiap dia keluar dari rumahnya, Abu Hurairah menghadap ke rumah ibunya, kemudian berteriak dari luar, Assalamualaikum ya ummah, warahmatullahi wabarakatuh, rahimakillah, kama rabbaitini shaghira. Semoga keselamatan untukmu wahai bunda, rahmat dan barokah Allah subhanahu wa ta'ala untukmu. Semoga Allah merahmati bunda sebagaimana engkau telah mendidik aku di usia kecilku. Ibunya menjawab, subhanallah, bahagia. Seorang ibu tidak mengharap anaknya membawa makanan, membawa mobil yang mewah, membawa orang tua yang diharapkan adalah anak datang membawa bakti. Sang bunda bahagia sekali. Abu Hurairah anak yang berbakti, maka dijawab oleh ibunya. Ibunya menjawab, Waalaikumsalam ya bunai warahmatullah wabarakatuh, rahimakallah kama barartani kabira. Semoga keselamatan untukmu wahai anakku, rahmat dan barakah Allah untukmu. Semoga Allah merahmatimu nak, sebagaimana engkau telah berbakti padaku di usiaku yang sudah tua ini. Subhanallah. Indah sekali ritual pagi itu sebelum Abu Hurairah meninggalkan rumahnya. Dan itulah keluarga muslim. Ini tidak ada kecuali dalam Islam. Aturan sedetil tidak ada kecuali dalam Islam. Inilah agama yang mengatur sangat detil tentang hak manusia yang paling mulia dalam hidup kita, itu orang tua kita. Sangat luar biasa. Tanyakan kepada aturan yang lainnya atau budaya yang lainnya, seberapa mereka punya hormat pada orang tua mereka. Bahkan orang bisa lupa dari ibunya yang sangat berjasa, ayahnya yang sangat berjasa dalam hidupnya. Maka ini adalah merupakan sebuah bakti pada bunda. Jangankan sampai harus berkata menghardik, berkata yang buruk, berkata yang kasar, jauh sekali. Itu tidak ada dalam kamus kehidupan orang beriman. Yang ada adalah dia berbakti pada orang tua dengan bakti yang terbaik. Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis dalam riwayat Ahmad, Muawiyah bin Jahimah As-Sulami radhiyallahu anhu datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, ya Rasul, aku ini berjihad. Ini berjihad bersama Rasul. Kurang bagaimana? Berjihad, amal yang sangat mulia. Jihad bersama Rasul pula. Luar biasa. Nabi katakan, pulanglah ke ibumu. Tapi dia terus berkata, ya Rasul, aku ingin jihad denganmu, berkali-kali sampai Nabi harus mengatakan, ilzam rijlaha fa inna fiha jannah. Kata Nabi, tetaplah berada di samping kaki ibumu, di sanalah ada surgamu. Apa yang kau harapkan? Mendapat surga Allah SWT dengan berjihad. Tetap di situ, di samping kaki bundamu, di sana ada surgamu.
Luar biasa kalimat ini. Sebuah teguran yang istimewa, yang mahal buat kita untuk berbakti pada kedua orang tua kita. Bahkan Muhammad bin Munkadir, ini seorang ulama besar tabi'in, seorang setelah sahabat Nabi SAW. Muhammad bin Munkadir punya seorang saudara yang bernama Umar bin Munkadir. Umar bin Munkadir malam hari dia bangun, dia sholat malam. Sholat Qiyamul Lail, kita semua tahu bagaimana keistimewaannya orang Qiyamul Lail. Muhammad bin Munkadir bangun memijiti kaki ibunya. Dan Muhammad bin Munkadir yang juga seorang ulama besar ini, dia berkata, kalau Umar, saudaraku itu yang sedang sholat malam, minta ditukar amalnya, artinya aku yang sholat malam dan dia yang mijit kaki ibu, aku tidak mau. Aku tidak mau. Karena ternyata supaya kita tahu, besar pahala bakti pada orang tua dibandingkan sholat malam. Bangun malam untuk ibu kita, untuk ayah kita. Bangun malam, bahkan memijit kaki, mungkin pekerjaan sederhana, memijit kaki orang tua kita. Muhammad bin Munkadir rahimahullah ta'ala mengatakan, aku tidak mau ditukar amal ini dengan Qiyamul Lail saudaraku. Subhanallah. Sebesar inilah orang tua kita. Maka mari kita segera kembali ke orang tua kita, berikan layanan terbaiknya. Mari kita berikan ucapan terbaik kita, berikan bakti yang terbaik kita, terutama di usia beliau ketika sudah tua. Sebenarnya bakti tidak hanya terbatas di usia tua. Sejak usia kapanpun selama kita menjadi anak dan kita mampu berbakti membuat beliau senang bahagia, kita buat beliau senang dan bahagia. Tetapi mengapa Quran bicara tentang usia tua? Karena biasanya ketika sudah usia tua, maka seseorang jauh lebih berharap. Kepada siapa lagi dia berharap? Tulang sudah rapuh. Mungkin sebagian kita kesehatan sudah mulai menurun. Dan seterusnya. Kepada siapa berharap? Kepada anaknya. Kepada anaknya lah dia berharap agar anaknya berbakti terutama di usia yang sudah senja. Maka dengan itu mudah-mudahan kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, karena surga ada di kaki kedua orang tua kita itu. Di kaki ibu kita, di kaki ayah kita, yang dengan itu mudah-mudahan sebenarnya kalimat Nabi SAW, kalau kedua orang tua kita masih hidup, ayah ibu kita masih hidup, maka masih terbuka dua pintu surga kita. Tapi kalau sudah meninggal salah satunya, sudah tertutup salah satunya dan yang terbuka tinggal satu. Kalau sudah tidak ada dua-duanya, maka kita sudah tertutup dari sisi pintu itu, maka harus mencari pintu yang lain dari amal lain bisa mengantarkan kita pada surga Allah. Dan persis seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa beliau yang diaminkan oleh Jibril, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, celakalah orang, rugilah orang yang ketika kedua orang tuanya masih hidup tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Jibril berkata, amin. Dan wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.